Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. At-Taubah ayat 42. Lamma raja'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk azharallah nifaqa qaumin. Jadi setelah Nabi selesai dari perang Tabuk 9 Hijriah, Allah menyampaikan. Jadi orang munafik tuh begitu banyak alasan dia tidak ikut berjihad itu. Yang perjalanan jauh lah, musim panas lah, musim panen lah, segala macam. Ya supaya kita tidak mudah terkecoh lah, itu urusan mereka. Berikutnya afallahu an kalima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. 43 litabayyana laka min sidqim mimman nafaqa qala Ibnu Abbas wa dzalika anna Rasulullah lam yakun yawma idzi ya'riful munafiqin wa inna ma'rafahum ba'da nuzulis surat At-Taubah. Jadi Nabi itu sebelum turun Al-Qur'an surah At-Taubah itu tidak tahu mana orang munafik, mana tidak. Ya maksudnya tidak tahu itu tidak tahu secara pasti. Setelah oleh Allah diberitahu bahwa ini betul-betul munafik, maka Nabi tahu secara pasti. Lagi pula orang munafik itu tampak waktu di Madinah. Kenapa? Karena umat Islam sudah kuat dan syariat Islam sudah dijalankan secara sempurna di Madinah itu. Tapi waktu di Mekah itu antara orang munafik dengan orang yang betul-betul memang ada alasan syar'i itu memang masih belum jelas. Wa qala Mujahid haula'i qaumun qalu nasta'dzinu fil julus fa in adzina lana jalasna wa lam yu'dzan lana jalasna. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum. Berikutnya la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Mereka itu dari awal memang enggan untuk ikut berjuang itu. At-Taubah 43. Ma'ulid darar wal umyan waz zamni wan niswan wasibyan. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 47 Allah menyampaikan agar umat Islam tidak kecewa berlebihan dengan sikap orang munafik. Orang munafik ini kan sudah dia tidak ikut berjuang, berusaha ngerecokin, melemahkan semangat perjuangan umat Islam yang sedang berjuang. Jadi Allah menyampaikan, hidup berjuang itu begitu. Ada yang ikut berjuang, ada yang sudah tidak ikut tapi ngerecokin. Itulah munafik. Ini satu sisi seperti itu ya. Ada yang memang udzur karena sakit dan lain sebagainya. Jadi agar umat Islam itu tidak merasa lemah, tidak merasa kecewa dengan sikap orang munafik, mereka pilihan sendirilah, tanggung jawab dunia akhirat. Toh kalau orang munafik itu ikut berjihad, ikut perang, justru mengganggu kita. Jadi kita mau berangkat, masih aja ada masalah terus. Akhirnya kita nggak berangkat-berangkat, nggak sampai di bulan. Orang sudah di bulan, bolak-balik, kita masih ribut aja tentang perbedaan penafsiran lah, tentang Tuhan itu di aras apa bukan, tentang sholat witir, tentang sholat terawih, tentang kunut apa tidak. Masya Allah. Jadi, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Wa fikum samma'una lahum. Wallahu alimun bizzalimin. Jadi bahasa sederhananya itu, kalau dia andai saja dia ikut,
itu malah jadi beban. Jadi untung malah dia nggak ikut kamu. Wa fikum samma'una lahum ay uyunul lahum yang kiluna ilaihim al-akhbar minkum. Kalau mereka ikut perjuangan perjalanan kalian, maka dia justru jadi mata-mata untuk informasinya diberikan kepada orang kafir. Jadi dia itu cuma ngerepotin, khobal, wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Belum mencari fitnah di celah-celah itu. Wa fikum may yaqbalu minhum qawlahum wa yuti'uhum. Sama'una lil kadzib kalau bahasa Al-Maidah 42. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Laqad talabul ifsad wal khabal min qabli ay yadhhara amrahum. Jadi mereka ini al-khabal. Khabal itu merusak. Bahkan seperti orang tidak sehat, orang gila, tidak waras. Ayyadhara amrahum. Min qabli ayyadhara amrahum. Wa yanzila al-wahyi. Wa yanzila. Allah menurunkan al-wahya bima asarruhu wa bima sayaf'aluna. Jadi oleh Allah diberitahu bahwa keberadaan mereka dan yang akan mereka lakukan begitulah. Lebih baik mereka tidak ikut. Wa qala Ibnu Juraid arada 12 rajulan minal munafikin. Ada paling tidak tokoh-tokoh munafik itu ada 12. Waqifu ala thaniyatil wada lailatal aqabah liyaftiku bin nabi. Ada 12 orang itu justru dia di malam Aqabah itu ingin mencelakakan Nabi, tapi oleh Allah Nabi dilindungi. Wa qallabu lakal umur ay sarrafuha wa ajalur ra'ya fi ibtali ma ji'ta lahu. Perjuangan itu bisa berhasil kalau nggak ada yang nyusup dari dalam. Jadi hati-hati ya. Hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah aidinu wa hum karihun. Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Wa in tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Apabila kita mempunyai teman yang betul-betul memberikan nasihat, maka itu teman. Tapi ada teman yang isinya cari muka, hati-hati. Jadi, dan lain sebagainya. Qala Rasulullah lil Jad ibn Qais akhi Bani Salamah lamma arada al-khuruj ila Tabuk ya Jad halaka fi jilad Bani al-Asfar tuttakhadhu minhum sarari wa usafa. Qad arafa qaumi anni mughram bin nisa wa inni asya irra'aitu banil asfar alla asbar anhun fala taftinni wa dalli fil qu'udi wa ainuka bimali fa'arada anhu Rasulullah wa qala qad adintu lak fanazalat hadhihi al-ayah la taftinni bi sahibati wujuhim wa lam yakun bihi illatun illa nifaqa. Jadi dulu ada orang yang diajak waktu berperang berjihad, enggak Nabi saya enggak ikut. Kenapa? Karena saya kalau berperang menghadapi orang Romawi itu kan wanitanya cantik-cantik. Udah tua tapi masih bicaranya seperti itu. Jadi saya nggak tahan. Takutnya saya bukannya berperang tapi malah, waduh, alasannya karena tidak mau ikut berperang. Saya bantu dari jarak jauh aja. Padahal dia punya kemampuan. Padahal kenyataannya tidak begitu. Tapi dia, ya begitulah. Ini gambaran ya bahwa berbagai alasan itu kecuali yang memang betul-betul alasan itu tidak dibuat-buat. Ya, lalu wala taftinni, jangan malah dituduhkan. Kalau disampaikan apa adanya, justru yang menyampaikan apa adanya itu yang dianggap memfitnah, membuat berita hoak yang diproses. Itu loh. Jadi ada kalanya memang fakta itu dibolak-balik. Wala taftinni. Justru Nabi itu dinasihati seperti itu. Kamu jangan fitnah saya ya. Wahai umat Islam. Terbalik, justru umat Islam yang difitnah. Ya begitulah. At-Taubah 49-50. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Taubah, Allah banyak mengungkap tentang sikap-sikap dan sifat orang munafik di dalam At-Taubah ini. Ini di antara sikap orang munafik seperti itu.
Berikutnya yaitu ini nanti Allah mengingatkan ya di dalam Al-Furqan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Kamu itu dunia mulu yang dipikirin. Kalau mau oleh Allah akan diberikan yang lebih dari itu. Jadi orang yang jujur aja lah. Uzu taunamu banatil asfar. Qala huljat idzan lana wala taftinna bin nisa. Man sayyidukum ya bani salamah. Qala Jad ibnu Qais. Wair annahu bakhil jaban. Jadi Jad bin Qais ini terkenal orang, dia pemimpin kaum Bani Salamah. Jad bin Qais. Jad bin Qais ini terkenal dengan bakhil, orang kaya tapi pelitnya setengah matang. Namanya Jad bin Qais. Dan penakut. Sudah penakut, kaya tapi pelitnya luar biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyudain, kemudian Nabi menyampaikan, tidak ada penyakit yang lebih bahaya dari pelit. Wa ayyudain adwa minal bukhl. Bal sayyidukum al-fata al-abiyad Bishr bin al-Bara ibni Ma'rur. Lalu Nabi menyampaikan, kalau begitu tokoh kalian itu bukan Jad bin Qais, tapi pemimpin kalian itu adalah pemuda yang bernama Bishr bin al-Bara bin Ma'rur. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus dermawan, harus punya sikap yang tegas, pada waktunya lembut-lembut, tegas-tegas. Lalu ada ungkapan dari penyair Islam, Hasan bin Thabit al-Ansari. Wasuwadu Bisri binil bara ila juduhu wa haqqul li Bisri binil bara ayyusawwada. Wa haqqul li Bisri binil bara ayyusawwada. Idza ma atahul wafdu adhaba malahu wa qala khudhuhu innani aidu wada. Kami ulangi. Wa qala khudhuhu innani aidu wada. Apabila ada delegasi yang datang kepada Bishr bin Al-Bara minta bantuan, silakan. Insya Allah kami bantu dengan kemampuan kami. Langsung diberi atau silakan ambil sendiri keperluan kami. Loh, kok begitu? Iya, karena saya yakin diambil pagi, siang udah ada uang masuk, transferan. Sekarang diambil itu harta, pada waktunya datang lagi. Kayak air di sumur. Sekarang ditimba, nanti penuh lagi. Ini usahanya luar biasa dan kepercayaannya, imannya, ketawakalannya luar biasa. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 144. Berikutnya At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kita ini harus kuat fisik, tenaga, iman, maka kita harus percaya di saat kita berdoa dan ikuti segala prokes, maka tidak akan pernah menimpa kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya, ikuti Al-Qur'an, As-Sunnah dan aturan dari pemerintah. Allah itu Maulana, Allah itu kekasih kita. Allah yang akan melindungi dan menolong kita. Falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah 51. Qul hal tarabbasu bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabim min indi aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. At-Taubah 53. At-Taubah ayat 53. Ai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silaturrahimin. Afiha ajrun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Nabi,
kami ini kalau berbuat baik waktu belum Islam, apakah ada pahalanya? Eh, ya, kalau kamu masuk Islam, maka yang tadinya kamu berbuat baik itu menjadi amal yang ada nilainya. Tapi kalau kamu tidak Islam, yaitu pilihan kamu. Itu Bukhari 1436, Muslim 123, Ibnu Hibban 329, Ahmad juz 3 halaman 402. Lalu yang terakhir yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Fala tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Di antara manusia ada yang apabila dia dikasih bagian dia menyanjung kita. Segala macam, mendukung, menyanjung. Tapi kalau nggak dapat bagian, dia marahnya luar biasa. Jadi ada orang itu yang berteman atau berjuang karena kepentingan dia, begitulah seninya hidup itu. At-Taubah 58. Baina Rasulullah SAW yuksimu malah ja'ahu Hurqus ibnu Zuhair aslul khawarij wa yuqalu lahu dzul huwaisirah. Ada orang namanya ini Hurqus bin Zuhair. Dipanggil dengan Dzul Huwaisirah At-Tamimi. Nah, ini terkenal orang ya suka apa ya? Saya nggak bisa sebut mau dibilang munafik atau kurang sopan kepada Nabi atau bagaimana. Faqala idil ya Rasulullah. Masa kalau Nabi itu diajak musyawarah biasa. Tapi ini ya kalau Nabi kan dituntun wahyu. Kalau kita ya diingetin ya kita terima. Ya, wahai Nabi, engkau harus adil, ya Rasulullah. Faqala, ketika Nabi membagi harta, itu disuruh adil. Kenapa? Rupa-rupanya dia itu belum dapat bagian. Idil ya Rasulullah. Faqala wailaka wa may ya'dilu idza lam a'dil. Lalu siapa yang adil kalau saya ini tidak adil? Kalian ini kan orang kaya, orang mampu. Kenapa selalu kepingin mengambil bagian orang yang tidak mampu? Kira-kira begitulah. Kamu ngomong begitu itu kan kamu belum dapat bagian. Sabarlah, kira-kira begitu. Fanazalat al-ayah hadisun sahih akhrajahu Muslim bima'nahu wa indaha. Tapi yang jelas ayat ini umum. Wa indaha untuk siapapun. Qala Amr bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar, "Da'ni ya Rasulullah fa aqtala hadhil munafiq." Akan aku pisahkan antara badan dengan kepalanya. Lalu Nabi menjawab, "Ma'adzallah ayyat haddan nas anni aqtulu ashabi in hadha." Jangan Umar, nanti malah kata orang kita ini berantem sesama anak bangsa, sama umat Islam. Coba Nabi itu bagaimana? Cara Nabi merukunkan sesama anak bangsa, ini satu. Apalagi Nabi sangat memuliakan umat Islam. Yang kedua, sudah tahu dia itu kepada Nabi berbuat seperti itu. Idil ya Rasulullah. Tapi Nabi masih memanggil ashabi. Coba, dia itu sahabatku. Ya dia itu cuma dari merugikan kita dari segi omongan saja. Tidak sampai membunuh kita kalau bahasa kita. Dan dia tidak mungkin dan melakukan itu. Dia tidak mampu. Jadi kita memaklumi aja lah atau sabar aja lah. Atau kita bina. Jadi ada yang dibina, ada yang dibinasakan. Nah, janganlah. Itu kan bahasa dalam pertempuran. Nabi menyampaikan, "Ma'adzallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi." Dibilang ashabi, inna hadza wa ashabahu, tapi Nabi menyampaikan supaya kita bersikap dan menempatkan diri pada porsinya untuk kita dan untuk mereka. Nabi hanya menyampaikan dia ini Hurqus bin Zuhair yang terkenal dengan panggilan Dzul Huwaisirah At-Tamimi, dari dia dan dari keturunannya itu nanti akan lahir
orang yang kerjanya orang munafik yang ngerecokin umat Islam, yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam, menghancurkan negara dari dalam. Inna hadza, sesungguhnya ini, Dzul Huwaisir At-Tamimi, Hurqus bin Zuhair, wa ashabahu dan teman-temannya dan koalisinya, yaqra'unal Qur'an, dia ahli Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum. Seperti tidak melewati kerongkongan tuh Quran, nggak ada bekasnya, nggak dilaksanakan syariat Islam. Dia benci kepada syariat Islam, jihad, istilah khilafah, dibenci semua. Pokoknya yang berbau agama. Dia tidak mau berbau agama, berbau Arab. Dia lebih senang kalau berbau Amerika, Cina, ya dan lain sebagainya. Jadi kalau dia orang pakai jubah, dia benci. Tapi kalau ada orang pakai jas, dia senang. Kalau orang pakai kupluk semacam kupluknya orang Jawa itu dia senang. Tapi kalau ada orang pakai peci dan surban dia tidak senang. Dia curiga. Mestinya mau pakai kupluk, mau pakai belangkon, mau pakai surban, semuanya itu adalah saudara kita, sesama anak bangsa. Mestinya jangan saling curiga, saling menghargai. La yujawizu hanajrahum yamrukuna minhu kama yamrukus sahmu. Jadi seperti anak panah lewat dari ya tempat busurnya kalau bahasa kita. Jadi lewat begitu aja, kebaca tapi tidak dilaksanakan. Jadi Dzul Huwaisirah At-Tamimi ini nanti dari keturunannya dan dari teman koalisinya, inna hadza wa ashabahu, ini akan lahir generasi di mana dia generasi munafik yang merongrong agama Islam, menghancurkan Islam dari dalam dan menghancurkan negara dari dalam. Saya cuma sekedar membacakan, silahkan dicek di dalam Bukhari 3610, 6163, Muslim 1064, An-Nasai di dalam Al-Kubra 11220, Ibnu Majah 1168, Ahmad juz 3 halaman 56, hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Andai saja mereka ridha kepada pembagian Allah dan Rasulnya, hasbunallah sayu'tina Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah, lebih dari yang diinginkan At-Taubah. Lalu nanti di ayat berikutnya, karena dia nuntut bagian, Allah mengingatkan, kamu itu pada dasarnya ada yang lebih berhak, yaitu fuqara, masakin, amilin, alaiha, mu'allafati qulubuhum, wa firriqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa fi sabil. Kenapa kamu selalu kepingin menjadi mustad'afin dan bangga kalau mengambil bagian mereka? Kalau belum sampai bagian, kamu ini ulahnya luar biasa. Kalau belum menjadi direksi, wow luar biasa. Setelah jadi direksi, ya begitulah. Artikan sendiri. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.